Pak Wiyadi, selaku Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak melihat sosok Bapak yang kemarin itu seperti apa, Pak? Iya, kebetulan saya di legislatif juga sudah 10 tahun lebih. Jadi mengawal beliau ini dari pelantikan periode pertama sampai dengan purna bakti di periode kedua. Jadi saya tahu persis lika-liku perjalanan beliau dalam memimpin dan membangun Kota Bandar Lampung ini. Yang pertama tentunya saya sangat kagum terhadap beliau dengan berbagai pengalaman yang beliau punya memimpin Bandar Lampung dari PAD yang tadinya hanya kisaran 83 miliar sekarang sudah masuk 900-an miliar. Nah, ini tentunya tidak mudah bagi seorang pemimpin dimanapun juga. Nah, ini kita sangat memberikan apresiasi terhadap beliau dengan keberhasilan beliau hampir di berbagai bidang, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ya, termasuk UMKM. Nah, ini begitu luar biasa perhatian beliau yang dicurahkan untuk meningkatkan pelayanan dari pemerintah Kota Lampung untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari apa yang sudah Bapak Dr. Sremana lakukan, di sisi mana yang dianggap sudah sangat berhasil, Pak? Ya, namanya kehidupan ya, tentunya ada perbaikan dari proses awal menjabat dengan akhir ini. Kalau dikatakan kita harus berpuas diri di sini, tentunya tidak, ya kan. Harus ke depan wali kota selanjutnya ini harus lebih baik lagi daripada yang sudah baik sekarang ini. Contoh dikatakan yang sudah cukup berhasil dan harus ditingkatkan lagi, yaitulah di bidang kesehatan, di mana pemerintah Kota Lampung memberikan contoh pertama kali di Indonesia, yaitu memberikan perobatan gratis kepada masyarakat Kota Bandar Lampung kelas 3 5 hari di seluruh rumah sakit swasta, 12 rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan juga kita lihat, kalau kita lihat di tengah kota ya, ada berjejer itu ambulan gratis, kemudian di puskesmas juga ada, sehingga masyarakat Kota Bandar Lampung ketika membutuhkan ambulan dengan cepat tinggal kontak, ada layanan dan ada driver dan penjaga yang standby selama 24 jam. Kemudian juga di pendidikan, karena ini kita lihat visi misi Pak Wali Kota ya kemarin ya, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jadi prioritas pertama. Di bidang pendidikan kita lihat ada yang namanya bina lingkungan, sehingga masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan ketika usia wajib sekolah itu tidak ada yang putus sekolah. Kemudian juga diberikan fasilitas lain berupa kelengkapan alat sekolah, yaitu baju seragam, sepatu, tas, buku yang secara periodik berapa semester diberikan bantuan untuk kelengkapan sekolah tersebut. Nah, ini yang betul-betul kita berikan apresiasi ke depan, dan program ini tidak boleh hilang. Tidak perlu harus ditingkatkan lagi anggarannya, dan kemudian juga ada evaluasi kira-kira mana hal yang kurang efektif harus dibenahi untuk ke depannya. Menurut Pak Wiyadi, PR besar apa untuk pembangunan Kota Bandar Lampung yang belum selesai, yang artinya harus diselesaikan oleh wali kota berikutnya, Pak? Ya, kalau yang sekarang jadi masalah dan sebenarnya sudah diperbaiki tapi belum juga selesai, yaitulah banjir. Nah, kemarin juga banjir di wilayah Sukarame, Tanjung Seneng, kemudian di wilayah TPS Sudarso, Negeri Olok Gading, ya kan. Nah, ini kedepannya harus segera dibenahi kembali, dan sistem drainase di tengah kota. Nah, ini harus dibenahi kembali. Kemarin juga di Teluk juga ada banjir ya, daerah Ikan Bawal. Nah, ini harus dibenahi kembali. Jadi kedepannya Bandar Lampung ini bisa bebas dari banjir. Kemudian adalah mempercantik kota. Nah, saya yakin, saya juga optimis ke depan wajah Bandar Lampung ini akan bisa lebih baik lagi dan lebih cantik lagi. Karena ke depan wali kota Bandar Lampung adalah sosok seorang perempuan, keibuan. Ini wali kota perempuan pertama kali di Kota Bandar Lampung. Nah, insya Allah dengan tangan dingin beliau, dengan tangan seorang ibu ini mampu memimpin Kota Bandar Lampung dengan tangan dinginnya, sehingga wajah Bandar Lampung yang sekarang sudah apik ini menjadi lebih cantik lagi ke depannya, sehingga banyak sekali wisatawan yang masuk ke Kota Bandar Lampung yang nantinya akan meningkatkan PAD dan juga bisa meningkatkan
UMKM serta pelaku ekonomi lainnya di Kota Bandar Lampung. Ya, terakhir Pak, pesan untuk Pak Herman Naen di masa purnabaktinya Pak. Ya, yang pertama tentunya kami saya selaku Ketua DPRD juga masuk Kota Bandar Lampung mengaturkan ribuan terima kasih untuk Pak Herman Naen dan keluarga, dan kami berharap juga dengan selesainya pengabdian itu bukan berarti selesailah pengabdian Pak Herman secara umum ke Kota Bandar Lampung. Kita tetap mengharapkan pemikirannya, kritikannya, masukan-masukannya untuk kebaikan Kota Bandar Lampung tercinta. Dan saya yakin Pak Herman Naen mau dan akan melakukan hal itu.